Nama saya Yuna Gavlian Amanta. Saya kelas 3 SD Franciscus Gisting akan menceritakan asal-usul Pulau Kemarau. Cerita masyarakat Sumatera Selatan. Mari kita simak ceritanya. Pulau Kemarau merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi. Terletak sekitar 6 km dari jembatan Ampera. Alkisah di daerah Sumatera Selatan tersebutlah seorang raja yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Suatu hari, datanglah pangeran dari negeri Tiongkok bernama Tan Bun An untuk berniaga. Karena ingin mengembangkan usahanya, ia ingin tinggal beberapa lama di sana. Lalu ia menghadap kepada Raja Sriwijaya. Ampun Baginda, nama hamba Tan Bun An, pangeran negeri Tiongkok. Jika diperkenankan, hamba bermaksud tinggal di negeri ini beberapa lama untuk berniaga. Baiklah, anak muda. Aku perkenankan engkau tinggal di negeri ini, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan sebagian keuntungan yang kamu peroleh kepada kerajaan. Pangeran Tan Bun An pun menyanggupi perkataan Raja Sriwijaya. Lalu, setiap minggu ia memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Sampai suatu hari, Tan Bun An bertemu dengan Siti Fatimah. Karena baru pertama kali melihat wajah Siti Fatimah, ia pun langsung jatuh hati kepada Siti Fatimah. Demikian sebaliknya, Siti Fatimah menaruh hati kepada Tan Bun An. Lalu mereka pun menjalin hubungan kasih. Sampai Tan Bun An sudah merasa cocok dengan Siti Fatimah, ia pun ingin menikahinya. Lalu ia menghadap kepada Raja Sriwijaya untuk meminta restu. Ampun Baginda, hamba datang ke sini bermaksud untuk meminta restu. Jika diperkenankan, hamba ingin menikahi putri Baginda Siti Fatimah. Raja Sriwijaya pun terdiam sejenak. Ia berpikir bahwa Tan Bun An bukan hanya pedagang, tapi ia juga adalah anak dari Raja Negeri Tiongkok yang kaya raya. Ia pun menyetujuinya. Dan Tan Bun An mengajak Siti Fatimah ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Saat mereka pulang, mereka juga disertakan 7 guci yang berisi emas. Tapi Tan Bun An tidak tahu bahwa emas-emas tersebut ditutupi oleh sawi-sawi asin. Lalu ia pun sesampainya di muara Sungai Musi, ia penasaran dengan isi guci-guci tersebut.
Lalu ia membuka tutup guci tersebut. Alangkah kagetnya dia, karena yang dilihatnya bukannya emas-emas murni, tapi yang dilihatnya adalah sawi-sawi asin. Tanpa berpikir panjang, ia membuang guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Guci terakhir terjatuh di atas dik dan pecah berkeping-keping. Ia baru menyadari emas-emas tersebut ditutupi oleh sawi-sawi asin. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung meloncat ke Sungai Musi untuk mengambil guci-guci yang telah dibuangnya. Salah satu pengawal melihatnya dan juga ikut terjun ke Sungai Musi. Lalu, setelah beberapa waktu, mereka berdua tidak kunjung muncul. Lalu, saat Siti Fatimah sudah merasa ragu, ia pun langsung menyusul juga terjun ke Sungai Musi. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, muncullah gundukan tanah di tengah-tengah Sungai Musi. Warga setempat menamainya Pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesianya, Pulau Kemarau dinamakan demikian karena pulau tersebut tidak pernah digenangi air walaupun volume air sedang meningkat. Untuk mengenang mereka bertiga, dibangunlah kuil dan makam. Pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut adalah bahwa jika teman-teman mengambil keputusan, jangan terburu-buru karena bisa saja salah dan membuat penyesalan seumur hidup. Terima kasih.